Baik, salam. Ya, selamat pagi anak-anak Bapak kelas 10. Ya, hari ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesehatan, diberikan kita kekuatan, semuanya karena kasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam materi kita atau pelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa. Ya, kita akan mulai dalam doa. Terima kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kesehatan bagi kami. Meskipun kami tidak bisa bertatap muka, dalam arti boleh bertemu badan dengan badan, untuk boleh kami melakukan proses belajar kami. Terima kasih Tuhan, namun tidak menghalangi kami, semangat kami, khususnya anak-anak kami yang kelas 10, untuk boleh tidak giat untuk belajar. Kami serahkan hidup kami hari ini, bila nama Tuhan tetap dipuji, ditinggikan. Kami siap mulai pelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Baik, ya, apa kabar semuanya anak-anak Bapak? Tentunya saya harap Bapak harap semuanya sehat dan ada damai sejahtera buat kita. Baik, pelajaran selanjutnya hari ini akan Bapak sampaikan. Sebelumnya kita sudah belajar, meskipun hanya judul atau tema yang Bapak sampaikan, ya, nilai-nilai Kristiani di mana saja, ya, tugas dan juga tugas keterampilan sudah Bapak sampaikan, sudah Bapak kirim di classroom. Cuman masih banyak yang belum mengumpulkan tugas-tugas yang sudah Bapak berikan. Bahkan sama sekali tidak dikerjakan dari pertemuan pertama atau tugas pertama sampai sekarang, atau tugas yang ke-10 yang sudah Bapak berikan. Jangan nanti pas menilai rapor nilainya jelek. Tolong atau Bapak sampaikan, ya, dikerjakan, dikirim. Tetap Bapak akan tunggu, ya, jawaban atau tugas yang sudah Bapak berikan, ya. Secara khusus buat yang belum mengerjakan sama sekali. Nah, ini akan berpengaruh nanti kepada ketika menerima rapor, apalagi kalian masih kelas 10, sudah mau bertingkah, alasan tidak ada kuota, alasan tidak ada paket, alasan tidak ada HP, oke. Kalau mau tidak ada HP, tidak apa-apa. Namun kalau alasannya tidak ada kuota, tidak ada paket, Bapak kurang terima, karena bulan yang lalu sudah kalian terima, yaitu bantuan dari pemerintah atau bantuan dari sekolah, paket gratis atau kuota gratis, yaitu kartu eksis. Jadi tidak ada alasan, ya, walaupun kita memang tidak bertatap muka, ya, tidak saling kenal, mungkin hanya sekilas, hanya mungkin Bapak lihat wajah kalian lewat video atau hanya nama lewat absen. Namun data pasti akan tahu, Bapak akan tahu nanti datanya. Oke, baik. Kita akan belajar dengan tema hari ini, ya, yaitu peran Roh Kudus bagi orang percaya. Ya, Bapak sudah tulis, mungkin tidak jelas, namun dengan suara Bapak yang keras, ya, mungkin kalian boleh mendengar peran Roh Kudus bagi orang percaya. Ya, sebelum Bapak lebih lagi menyampaikan materi ini, nanti kalian baca
ya. Nanti kalian baca Alkitab kalian, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31. Bapak ulang, Yohanes 14 ayat 15 sampai 31 dan 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Ya. Kalian akan menemukan apa sih makna, apa sih arti Roh Kudus ya bagi kehidupan kita sebagai orang percaya yang mengenal Yesus sebagai Tuhan kita. Menurut Alkitab jelas ya disampaikan nanti di kitab suci kita. Coba baca anak-anak Bapak, baca nanti Yohanes 14 ayat 15 sampai 31 dan 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Ya. Oke, kita lanjutkan. Peran Roh Kudus bagi orang percaya. Roh Kudus adalah penghibur. Bisa dikatakan Roh Kudus adalah kebenaran. Bisa juga diartikan. Kalau kalian belajar pernah membaca Alkitab, ya, kisah para rasul, kisah para rasul, ya, itu yang pasal yang kedua, kisah para rasul, pasal yang kedua. Ini hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya atau bagi jemaat mula-mula itu ya, terutama yang ada juga ya murid-murid Tuhan Yesus. Kita belajar tentang pengertian Roh Kudus melalui peristiwa Pentakosta. Setiap orang percaya harus menyadari bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya dan berkarya di dalamnya. Ya. Hari ini kita belajar tentang peran Roh Kudus bagi orang percaya. Ada beberapa bagian Alkitab secara tersurat maupun tersirat menyatakan peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ya. Dalam bagian ini kita secara khusus akan melihat karya Roh Kudus yang mengubahkan hidup orang percaya. Dia akan melakukan pembaruan dan pemulihan hidup orang percaya. Namun hal yang tidak boleh dilupakan adalah peran orang percaya sendiri untuk perubahan ini. Jadi ada bagian Roh Kudus dalam perubahan hidup orang percaya, tetapi ada juga peran orang percaya untuk diubahkan. Artinya ketika kita menerima Roh Kudus, ya, sebagai orang percaya, ada juga perubahan di dalam hidup kita. Dan tentunya ada tindakan, ada sikap, ada peran kita ya untuk diubahkan. Bukan berarti berperan Roh Kudus bagi kita juga harus ada feedbacknya. Ya, harus ada juga timbal balik kita. Bukan hanya diam saja. Roh Kudus itu menjadi mengubah hidup kita. Roh Kudus itu yang membenarkan kita. Kita juga harus melakukan itu. Ya. Mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Ada peran juga yang harus kita lakukan. Baik, Bapak lanjutkan. Kita akan belajar tentang peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ada 6 peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya yang akan kita perhatikan dengan teliti atau dengan seksama. Yang pertama adalah memberi keberanian untuk menyatakan kebenaran. Coba nanti lihat Markus 13 ayat 11. Memberi keberanian untuk menyatakan kebenaran. Markus 13 ayat 11. Coba Bapak baca. Apa yang dikatakan oleh Markus?
Markus 13 ayat 11. Firman Tuhan, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Nah ini menjadi peran Roh Kudus bagi kita. Ya. Apalagi di masa remaja, pasti kita itu maunya bebas. Ya, susah untuk diatur. Tapi Bapak sampaikan, di usia kalian yang masih muda, masih remaja, perlu kalian untuk meminta Roh Kudus yang mampu menjaga kalian, memelihara kalian sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Markus. Ini adalah perumpamaan tentang atau permulaan penderitaan. Kita tahu Yesus akan datang kedua kali. Sebelum Yesus datang kedua kali, ada penderitaan yang harus kita lalui. Ada ujian yang harus kita lalui, yang akan kita hadapi sebagai orang percaya. Kita melihat hari ini, saat ini COVID-19 yang menggemparkan dunia, ya, banyak orang khawatir, takut. Banyak orang juga yang tidak bisa bekerja gara-gara COVID ini. Ya. Bahkan mungkin orang tua kita dirumahkan tidak bisa bekerja gara-gara COVID-19. Ini tantangan bagi kita sebagai orang percaya. Nah, sebelum COVID-19 sudah banyak terjadi, ya, perang di mana-mana, gempa bumi, gunung meletus, gunung berapi, gunung Sedagung yang sampai sekarang masih, ya, ada terjadi. Tapi Alkitab katakan itu sudah tertulis, dicatat. Sekarang bagaimana kita untuk mengatasi hal itu? Ya udah, minta Roh Kudus. Ya, sesuai dengan peran Roh Kudus bagi kita. Ketika kita meminta Roh Kudus itu, apa sih perannya? Apa fungsinya? Nah, yang pertama tadi, memberi keberanian untuk menyatakan kebenaran. Ya, kita sebagai orang percaya jangan takut ketika ada Roh Kudus bagi kita. Oh, saya masih muda, Pak. Saya masih remaja, Pak. Ya, saya takut. Ya, ini tantangan bagi remaja yang mungkin yang masih dibilang, ya, pubertas atau masih labil, berubah-ubah, sebentar iya, sebentar tidak. Hari ini semangat, besok tidak. Hari ini nangis, besok tidak. Nah, ini tidak labil. Kita masih labil, kan? Namun supaya kita mampu, ya, karena hari-hari ini adalah hari akhir, ya, apa sih yang harus kita lakukan? Ini bermula penderitaan ketiga. Nanti ada ujian. Apa yang kita ketika nanti kamu diancam? Beranikah kamu meninggalkan Yesus? Apa yang kau katakan? Ya. Kalau kamu sendiri berkata-kata sendiri, ya kamu akan lenyap. Tapi ketika Roh Kudus itu memberikan kamu semangat, keberanian menyatakan kebenaran bahwa Yesus itu adalah Allah, ya udah, kita akan dimenangkan. Tuhan akan mampukan kita. Sesuai dengan kata firman Tuhan, bukan diri kita sendiri berkata-kata, tapi apa dikatakan? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus sendiri berkata-kata. Dan ngapain takut? COVID-19, ngapain kita takut? Ya. Untuk kita bisa menghadapi COVID ini, ya, pertama, jangan kita langsung takut. Jangan terlalu khawatir. Nanti imun tubuh kita, lemah atau fisik kita, ya, jiwa kita bisa down atau jatuh ketika kita sudah langsung takut duluan. Anak-anak Bapak yang Bapak kasih, ya, yang Bapak sayangi, apa sih maksudnya
bahwa memberi keberanian untuk menyatakan kebenaran. Ya. Menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia sekarang tidaklah mudah. Ya, betul. Harus ada tantangan yang tadi Bapak sampaikan, ada risiko yang harus kita tanggung. Misalnya tadi apa? Seseorang mendapati ada 2 orang yang sedang mencuri. Ini contoh hal kecil. Ini misalnya, ketika ada seseorang mendapati ada orang yang sedang mencuri, namun kita mengetahui kebenaran bahwa ia mencuri dan kita tahu itu dosa. Ya. Tetapi membiarkan hal itu tersebut, nggak apa-apa, biar aja di sana, nah gitu. Cuek, tahu salah, nah, tahu saja kita sampaikan itu, begitu, kan? Namun sesuai dengan apa peran Roh Kudus, bahwa kita menyatakan itu kebenaran. Oh, dia mencuri, ya, harus kita bertindak. Tak, bukan membiarkan hal itu tersebut, membiarkan mereka atau tidak kita memberitahukan. Ya. Kita tidak berani memberitahukan orang tersebut kepada pihak polisi. Karena apa? Karena kita takut tadi, ya kan? Ya. Namun mungkin kita karena takut akan resikonya, apalagi jika ada ancaman dari pencuri tersebut. Nah ini banyak itu. Jangankanlah, mungkin sama teman kita juga yang lebih besar dari kita, ketika kita diancam mungkin kita takut. Awas kau ya, nah gitu. Ketika ditarik baju kita, oh kamu langsung takut, apalagi badannya kecil. Nah, itu bahaya. Namun ketika itu benar, ya lakukan, katakan. Apa yang ini disampaikan oleh tadi Alkitab. Tak usah takut. Kalau dia salah, katakan salah. Kalau dia benar, katakan benar. Supaya tidak merugikan orang lain. Kita juga tidak berdosa. Kita tahu itu dosa, tapi kamu biarkan. Nah ini menjadi salah. Di kehidupan remaja sekarang begitu banyak. Karena kamu pasti maunya bebas. Lari ke sana malam, pulang jam 1 pagi, melawan orang tua. Nah ini, melawan orang tua, merokok dan lain-lain. Ya. Roh Kudus sebagai roh kebenaran akan memberikan keberanian kepada orang tersebut untuk menyatakan kebenaran. Ketika kamu mengatakan kebenaran itu, pasti tentunya Roh Kudus yang berkata-kata itu sendiri, sehingga tidak ada ketakutan yang kita hadapi. Orang percaya harus berani menyatakan kebenaran karena Roh Kudus ada bersamanya. Roh Kudus membangkitkan keberanian orang percaya untuk menyatakan kebenaran tanpa takut resiko dan konsekuensi yang ada. Ia akan lebih takut akan konsekuensi Allah jika tidak menyatakan kebenaran. Takut akan Allah mengalahkan ketakutannya atas manusia. Betul. Saudara, anak-anak Bapak, justru kita harus lebih takut kepada Tuhan. Ketika Tuhan murka, apa yang Tuhan lakukan? Bahaya. Namun sesuai dengan peran Roh Kudus, kita harus menyampaikan kebenaran. Kita harus mampu menyampaikan kebenaran. Oh Pak, saya masih muda. Ketika orang tua mungkin salah, ketika mungkin lebih tua dari kalian berbuat salah, namun kita juga ada hikmah menyatakan itu. Ngapain takut? Oh saya masih muda Pak. Tidak. Timotius, ya. Paulus katakan jangan kamu anggap kamu muda. Ketiga itu melayani dan dalam kebenaran, ya udah lakukan itu. Ya. Roh Kudus akan memberi kebenaran bagi kita, memberi keberanian bagi kita.
Itu menjadi poin yang pertama. Tadi satu. Hari ini kita akan belajar hanya 2 dulu. Mungkin minggu depan kita akan lanjutkan. Yang kedua, apa sih peran Roh Kudus itu? Coba kita lihat sesuai dengan tadi yang Bapak sampaikan, Yohanes pasal 14 ayat 31. Nanti boleh dibaca. Ada 5 peran Roh Kudus dalam perikop itu. Ya, ada 5. Antara lain sebagai Roh kebenaran, penolong, penghibur, pengajar, dan penegur. Sebagai Roh kebenaran, Roh Kudus menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Nah, ini agak susah, anak-anak Bapak. Ya. Maunya kita ya hidup dalam kebohongan. Nah, ini banyak. Atau sandiwara, atau kepura-puraan. Ini banyak sering dilakukan oleh setiap orang. Namun saya katakan, Bapak katakan, kita sebagai orang percaya ya, hidup dalam kebenaran. Siapa itu kebenaran itu sendiri? Yaitu Yesus Kristus, firman Allah ya, yang menyatakan kebenaran bagi kita. Jadi kita harus hidup dalam kebenaran. Anak-anak Bapak harus hidup dalam kebenaran, bukan kepura-puraan atau kebohongan, berbohong kepada orang tua, pura-pura baik kepada orang tua, dan lain-lain. Ini sangat berisiko. Oh, tidak apa-apa Pak, sekali-sekali berbohong. Oh, jangan. Ya. Pura-pura aja, oh jangan. Tuhan tahu. Ya. Roh Kudus menuntun hidup kita untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa. Nah ini luar biasa. Ya. Roh Kudus menuntun hidup kita untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa. Pak, merokok itu dosa tak? Dosa. Alkitab memang tidak menuliskan merokok itu adalah dosa. Namun Alkitab katakan tubuhmu itu adalah bait apa? Bait Allah. Bait Allah, bait Roh Kudus, berarti suci. Artinya kita menjauhkan dari tubuh kita hal-hal yang menentang firman Allah, perintah Allah, mengotori hidup kita, tubuh kita. Ya. Minum-minuman keras, merokok. Ya. Apalagi zaman sekarang terpengaruh dengan dunia, situasi, lingkungan, gampang kita terpengaruh. Ya. Jangan kita terpengaruh, apalagi di masamu yang masih remaja ini, jangan terpengaruh. Supaya tidak terpengaruh, berpegang kepada firman Allah, Alkitab, firman Allah, berpegang. Ya. Termasuk merusak diri sendiri, ini tadi. Sekarang sebagai penolong, tadi kebenaran, Roh Kudus menjadi penolong. Ya. Menolong hidup kita untuk menemukan jalan keluar di tengah permasalahan yang sedang kita hadapi. Ya. Roh Kudus itu menjadi menolong kita ketika kita ada persoalan, ketika kita ada masalah. Roh Kudus akan menolong kita keluar dari masalah. Masalah memang tidak pernah selesai. Ya, artinya masalah itu selalu ada. Hari ini selesai, besok tentunya ada masalah lagi, masalah yang lain. Ya. Namun ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, apapun itu masalah Tuhan selesaikan dan kita mampu menghadapi itu. Makanya pentingnya Roh Kudus. Minta, berdoa kepada Tuhan kita. Roh Kudus sebagai penghibur. Akan menghibur hati yang hancur ketika kita sedih, berduka atau perasaan yang tidak nyaman lainnya. Ya. Roh Kudus itu menjadi penghibur bagi kita ketika kita bersedih, ketika kita berduka. Kadang-kadang kita tidak menyadari kenapa saya bisa mampu, kenapa saya bisa kuat. Itu karena Roh Kudus, karena Tuhan. Ya. Orang yang percaya, yang menerima Roh Kudus akan mampu, akan kuat ketika kita mengalami namanya duka. Apa dukamu? Apa kesedihanmu? Ya.
Roh Kudus akan menghiburkan kita. Itu, ya. Dia di sini Tuhan akan memberi kelegaan sekalipun kita sedang dalam pergumulan. Dia menjamin kita sanggup mengatasi masalah dan pergumulan kita karena permasalahan itu tidak melebihi kekuatan kita. Kenapa? Tuhan juga tidak memberi persoalan yang melebihi kemampuan kita, melebihi kekuatan kita. Tidak. Justru yang mampu kita atau kita mampu menghadapi masalah itu. Apa pergumulanmu hari ini? Apa cita-citamu? Apa pergumulanmu? Ya di masa remajamu ke depan. Ya. Oh mungkin saya ingin dokter. Saya ingin menjadi polisi, tentara, dan lain-lain. Kalau kamu ingin itu tercapai, apa itu pergumulanmu? Berdoa, minta Roh Kudus. Ya. Roh Kudus sebagai roh pengajar dan penegur, mengajarkan kita untuk tahu mana yang baik dan jahat. Betul. Kita akan tahu, oh ini baik, ini yang jahat. Nah, kan? Itu tugas Roh Kudus. Itu fungsinya kita menerima Roh Kudus, meminta Roh Kudus. Merokok itu baik tak? Oh tidak. Mencuri itu baik tak? Oh tidak. Mabuk itu baik tak? Tidak. Ya. Berkelahi itu baik tak? Oh tidak. Melawan orang tua itu baik tak? Oh tidak. Justru itu kesalahan yang besar. Kita melawan orang tua kita, ya, yang mendidik kita, yang menjaga kita, memelihara kita dari kecil, bahkan dalam kandungan. Tapi ketika kamu besar, kamu berontak, ingin melawan orang tua kita, oh dosa yang sangat besar. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Kalau kamu ingin panjang umurmu, hormati orang tua kita. Artinya sayangi orang tua kita. Itu firman Tuhan. Kalau kita mau panjang umur, ya jangan coba-coba melawan, sikit-sikit melawan. Disuruh kerja, melawan, berontak. Itu baik. Ya. Itu juga tugas Roh Kudus. Bisa melalui orang tua kita, mendidik kita. Kenapa? Menjadi orang tua kita itu, pendidikan yang utama itu, yang paling utama adalah di keluarga, orang tua kita. Oke, Bapak lanjutkan. Itu penegur, mengajarkan kita untuk tahu mana yang baik dan yang jahat. Kadang kita ditegur oleh lewat orang tua kita, atau lewat pendeta, atau lewat hamba Tuhan, mungkin lewat guru kita, lewat teman-teman kita. Jangan kita melawan. Kalau itu selagi itu baik, ya. Ketika kita akan melakukan apa yang jahat, Roh Kudus akan menegur kita dengan caranya. Kadang-kadang ada suara bisikan, oh jangan, itu salah. Jangan, itu salah. Kadang-kadang seperti itu. Bapak pernah mengalami hal itu. Suara kadang, oh jangan kau lakukan itu, jangan. Ya. Dia menegur kita ketika kita telah jatuh dalam dosa, supaya kita tidak semakin terperosok dan kembali kepada kasih Allah dan kebenarannya. Ya, itu, ya, kembali kepada kasih Allah dan kebenarannya. Itulah fungsinya. Supaya kita kembali kepada jalan yang benar, kepada Allah. Itu menjadi peran Roh Kudus bagi kita. Sesuai dengan ayat ini, ya, mari kita lakukan. Untuk minggu depan ada 3 lagi, ya 3 lagi peran Roh Kudus akan Bapak akan materi selanjutnya akan kita lakukan, ya, karena kita pelajari, ya.
perlu Bapak sampaikan sebelum kita tutup materi kita, pelajaran kita hari ini. Ya, ada 2 buku. Buku kalau ada bukunya, mungkin ada abangnya, kakaknya. Kemarin Bapak ini mungkin terbalik ya. Ada Pedoman Kehidupan 1, itu ini buku kita ya, penerbit Andi. Untuk saat ini sebenarnya kita mau ganti buku kita. Namun untuk saat ini dulu kita pakai ya. Ada juga dari Kementerian Kebudayaan atau dari Kementerian Pendidikan, ada juga ini Bapak sudah Bapak kirim kemarin di Classroom ya. Oke. Kalau ada abang kakaknya atau temannya boleh dipinjam dulu supaya bisa dibaca ya. Baik ya. Oke. Itu buku kita, menjadi buku pegangan kita ya, pelajaran agama khusus kelas 10 ya. Tugas Bapak sampaikan lagi ya, tugas-tugas yang Bapak kirim di Classroom silakan dikerjakan itu secara khusus, yang tidak pernah sama sekali. Hati-hati, jangan sampai Bapak buat nilai yang rendah, itu bahaya. Sama arti ya, tidak bagus ya. Selagi kamu bisa mengerjakan, dikerjakan. Jangan ada alasan, oh tidak ada kota, tidak ada pakai ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Yang Bapak sampaikan tadi, bukunya boleh dilihat ya, boleh dicari, boleh dipinjamlah buku kakak-kakaknya, abang-abangnya ya, kalau kenal ya, boleh dipinjam. Tugas nanti akan Bapak kirim di Classroom ya. Tugas untuk hari ini akan Bapak kirim di Classroom ya, akan Bapak kirim sama video yang Bapak buat ini ya, di Classroom ya. Biarlah pertemuan kita meskipun tidak bisa bertatap muka langsung ya, namun Bapak harapkan ada semangat, tetap giat belajar. Tugas-tugas pelajaran yang lain pun, mata pelajarannya boleh tetap semangat, diikuti terus ya, diikuti. Jangan ada alasan karena COVID-19. Kita tetap belajar, hanya perbedaannya belajar lewat online, jarak jauh ya. Tapi materi tetap disampaikan oleh guru-guru. Jadi kamu itu tetap namanya pelajar ya. Jadi tidak ada alasan. Bapak harapkan lagi ya, Bapak harapkan tetap semangat anak-anak Bapak, kuat ya. Giat belajar, raih cita-citamu. Sampai sini pertemuan kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih, bersyukur Tuhan telah memberikan kami kesempatan hari ini, dan juga saya sebagai guru untuk boleh menyampaikan lewat membuat video mata pelajaran agama Kristen. Tuhan tentunya boleh memberikan Tuhan hikmat bagi anak-anak kami, mereka semangat, sukacita. Tolong mereka sebagai pelajar, berkati mereka Tuhan, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang membuat jauh dari Tuhan. Berkati mereka patuh kepada orang tua, bahkan juga Tuhan Yesus, mereka lebih setia lagi kepada Tuhan. Berkatilah setiap orang tua mereka dimanapun berada. Berkati, berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur sebagai orang tua yang akan mencukupkan setiap kebutuhan anak-anak mereka. Tuhan memberkati setiap pekerjaan orang tua kami, orang tua mereka. Tuhan tolong berkati Tuhan anak kami ini menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara kami. Cita-cita mereka apapun, biarlah Tuhan yang boleh menolong mereka sesuai dengan
pelajaran kami hari ini, apa sih peran Roh Kudus itu bagi kami. Mereka juga tentunya akan mau berdoa, meminta akan Roh Kudus di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak yang baik, dipuji Tuhan. Diagungkanlah namamu hari ini kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, syukur, haleluya. Amin. Guys, sampai di sini pertemuan kita. Bapak sampaikan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.